Kalau emosi mah gampang, saya mah nggak gampang marah. Capek marah-marah saya mah nggak akan kelar hidup, nanti kepikiran terus, nggak usah dipikirin. Kalau momen healing mah nggak perlu bulan puasa juga saya mah bisa healing. Halo saudara-saudara, saya Soleh Solihun. Sekarang saya sedang bersama Sharing Happiness. Soleh menurut Kang Soleh itu apa? Terus orang soleh itu yang kayak gimana sih Kang? Soleh, ya kalau menurut ajaran Islam ya orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah itu. Terus tadi apa yang kedua? Orang soleh itu yang kayak gimana? Ya orang soleh yang tidak hanya hablum minallah tapi juga hablum minanas. Jadi kalau cuma menjalankan perintah Allah, cuma beribadah khusyuk tapi tidak baik hubungan dengan sesamanya, ya berarti kurang soleh. Atau kalau cuma baik terhadap sesama tapi melanggar ajaran agama, ya kurang soleh juga. Oke. Menurut Kang Soleh, apakah jadi soleh itu harus selalu serius atau boleh tetap sambil bercanda sih Kang? Ya bisa sambil bercanda lah. Kan emang apa ya kan tidak dilarang bercanda. Maksudnya emang kalau kita jadi orang yang mengikuti ajaran agama itu harus serius terus, ya kan enggak juga. Agama itu tidak kaku. Saya yakin juga nggak apa-apa lah orang nggak terlalu serius. Kan yang penting yang diperintahkan itu adalah serius dalam beribadah, serius dalam menjauhi larangannya, itu yang harus serius. Kalau di luar ibadah mah saya rasa bolehlah, sama manusia boleh bercanda, di kehidupan boleh bercanda. Diimbang aja, serius dalam beribadah tapi bercanda di dalam keseharian. Kan sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah senda gurau, dan ada kan ayatnya kan hanyalah senda gurau belaka katanya. Oke. Versi jadi soleh ala Kang Soleh yang paling realistis gitu buat kita semua itu kayak gimana? Yang paling realistis ya yang paling gampang mah ya sholat 5 waktu aja lah. Kan sholat itu tiang agama, jadi yang paling realistis mah yaitu. Kalau misalnya mau solehnya seperti menyebarkan walau satu ayat, kayaknya kan nggak semua orang bisa ya. Terus yang paling gampang sih itu aja sih kalau kata saya ya. Sholat dan baik sama orang, udah itu paling gampang lah sebenarnya. Kan baik sama orang itu kan sebetulnya gampang, nggak butuh usaha, nggak butuh jadi orang kaya buat baik sama orang. Di bulan Ramadan menurut Kang Soleh mana yang lebih susah, nahan lapar atau nahan emosi? Buat saya mah dua-duanya gampang. What did he say? Saya mah nggak gampang marah, gampang nahan lapar sama nahan emosi mah. Yang susah nahan pandangan tuh, apalagi Instagram. Banyak aurat terbuka. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Karena itu susah. Kalau emosi mah gampang, saya mah nggak gampang marah. Capek marah-marah saya mah susah marah. Nahan lapar mah gampang nahan lapar. Yang susah tuh itu tuh. Kalau explore Instagram tuh banyak aurat, itu yang susah ditahan. Kang gimana sih caranya biar nggak gampang sakit hati kalau dibilang jahat gitu ya, kalau gara-gara misalnya kita terlalu jujur kalau ngomong gitu? Ya nggak usah diambil hati aja. Caranya nggak gampang sakit hati, ya udah nggak apa-apa. Kalau kita berani mengeluarkan pendapat, ya harus siap dikasih juga opini atau reaksi terhadap pendapat kita. Jadi udahlah, nggak usah. Kalau kita mikirin semua pendapat orang, nggak akan kelar hidup, nanti kepikiran terus, nggak usah dipikirin. Nah, yang penting mah kita tidak menyebarkan kebohongan, tidak mencuri hak orang lain. Kang kasih tips dong biar kuat iman kalau pas bulan Ramadan diajak mukel sama teman-teman. Saya nggak tahu ya tipsnya apa ya. Saya dari pertama kali puasa umur berapa tuh?
6 tahun nggak pernah bocor. That's why he's the GOAT! The GOAT! Karena ya saya mah, ya kan katanya kan semua ibadah itu dimulai dari niat. Yang penting niatnya. Kalau kita niat puasa, mau ada orang nawar-nawarin makanan atau ngelihat orang makan juga, ya nggak akan tergiur kan. Segala sesuatu tuh karena niatnya. Jadi kalau menurut saya ya, kalau kita niat puasa, ya udah puasa nggak akan terganggu lah, cuma makan. Nanti juga pas adzan makan. Tipsnya mah ya itu aja, niat. Saya rasa orang kalau niatnya beneran mau menjalankan puasa dari sahur sampai maghrib mah, apapun halang rintangnya bisa. Kan rata-rata orang yang mungkin tergiur buka puasa di tengah hari atau apa, memang dari awal juga kayaknya nggak bener-bener niat pengen puasa. Kang Soleh lebih setuju Ramadan itu sebagai momen riset atau momen healing, Kang? Terus kenapa? Riset badan kali ya. Ya kayaknya sih lebih ke momen riset, kan secara biologis juga. Katanya badan kita ketika kita berpuasa itu kan jadi diperbaiki ya. Kalau kita bicara secara fisiologis, ketika seseorang berpuasa itu sebenarnya sedang mendetoks racun-racun yang ada di tubuh. Jadi menurut saya lebih ke momen riset ya. Jadi badan yang biasanya makan tidak terkontrol, minimal selama sebulan dikontrol makanannya gitu, dan ada momen istirahat si badan. Kalau momen healing mah nggak perlu bulan puasa juga, saya mah Bisa healing. Kang, apa satu kebiasaan kecil di bulan Ramadan yang dampaknya menurut Kang Soleh itu paling besar buat hidup Kang Soleh? Kebiasaan kecil ya. Ya dari kecil selalu dibilang jangan ninggalin sholat, itu aja pesan bapak saya tuh. Saya dari kecil selalu dibilang jangan harus selalu pokoknya dirikan sholat dan jangan mabuk-mabukan. Gitu 2 pesan bapak saya. Pokoknya sholat dan jangan ini ikut-ikutan mabuk-mabukan, apapun lah itu, mau segala jenis mabuk-mabukan, udah itu 2 pesan bapak saya yang sampai sekarang masih saya pegang teguh. Kang kasih nasihat dong buat Gen Z yang tiap hari beli matcha, beli kopi sampai nggak bisa nabung. Buat Gen Z yang tiap hari beli matcha, ini kamu masih muda, hati-hati, umur 40 diabetes. Sekarang kamu boleh bersenang-senang, saya mah nggak bicara uang, terserahlah itu uang kamu. Tapi ya siap-siap aja nanti begitu 40 ke atas, kerasa segala badan tuh yang ada di badan, asam urat, gula, apa. Kan katanya sekarang Gen Z itu kan banyak yang takut nikah sama punya anak. Mana menurut Kang Soleh? Takut nikah karena apa ya? Nggak usah takut lah, kan kayaknya Gen Z takut tidak bisa membiayai segala macam. Kalau soal rezeki mah udah ada yang ngatur, yang penting kita berusaha. Jadi nggak usah takut mah ya, dari zaman dulu juga memang kan tidak ada yang benar-benar siap. Orang mau menikah tuh pasti nggak ada yang tahu apa yang bakal dihadapi. Cuma dengar-dengar aja nanti menikah gini, menikah gitu, kan itu cuma dengar dari orang, tapi pas udah dialamin mah tiap orang beda-beda. Jadi nggak bisa kita nyamaratain, oh katanya menikah itu harus begini, menikah itu butuh. Itu kan cuma gambaran umum. Tapi pada kenyataannya semua orang menghadapi masalah yang berbeda-beda. Dan ya kan selalu ingat, di balik kesulitan ada kemudahan, dan Allah tidak akan memberi manusia cobaan yang tidak bisa dihadapinya gitu. Jadi nggak usah takut. Kalau alasannya nikah nggak mau nikah karena takut, ya menurut saya bukan alasan. Kalau memang alasannya nggak mau nikah karena emang males hidup berdua, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau alasannya takut, menurut saya itu bukan alasan. Takut nikah karena takut harus menghidupi atau apa. Kalau alasannya nggak mau hidup ada orang lain di rumah, ya udah itu susah di ini. Cuma kalau alasannya aku takut menikah karena takut harus membiayai, aku nggak mau punya anak karena
takut harus jadi beban, itu namanya bukan alasan. Kalau memang nggak mau nikah karena aku mah nggak suka sama orang lain, ya itu nggak apa-apa. Kalau alasannya takut nikah karena takut membiayai, ingat logikanya bukan misalnya ketika kita punya anak, logikanya rezeki berdua buat menghidupi tiga, enggak, tapi logikanya rezeki bertiga menghidupi bertiga. Tapi tetap harus kerja, jangan mengandalkan rezeki diatur Allah, tetap aja. Ya, toh sendiri pun tetap harus kerja kan sebetulnya. Mau sendiri mau menikah kan tetap harus bekerja, nggak bisa kita diam-diam aja. Jadi sama aja sebetulnya. Kang, kan fitrahnya laki-laki itu tulang punggung keluarga ya. Iya. Nah, nasihat Kang Soleh buat laki-laki yang malas kerja gitu, malas scroll TikTok tiap hari, atau istilah sekarang mau kondo gitu, mungkin ada pesan. Buat laki-laki yang malas bekerja, mendingan nggak usah hidup. Nggak, buat laki-laki yang malas kerja, malu atuh kalau nggak ngapa-ngapain, ya orang, kecuali kamu pewaris yang punya harta kekayaan cukup sampai 7 turunan, boleh kamu bermanja-manja. Kalau kamu manusia biasa, warga kayak kebanyakan dari kita, ya tetap harus kerja. Malu. Mikir skir, mikir skit, misikir ikbit, misir kis. Mikir kasihan orang tua. Kalau punya istri kasihan istri, kalau punya anak kasihan anak. Buat saya mah itu aja. Kalau buat laki-laki yang malas ngapa-ngapain, malu nggak sih? Ya kecuali kamu nggak malu, tapi keluarga kamu yang malu sebetulnya. Tips dari Kang Soleh biar tetap produktif meskipun kita lagi puasa. Ya tips dari saya mah nggak usah menganggap puasa itu berbeda dengan hari-hari lainnya. Kan sebetulnya cuma bedanya nggak makan siang aja kalau kata saya mah. Jadi kalau orang suka nanya tips bagaimana supaya produktif. Orang-orang yang ketika puasa terus alasan aku puasa jadi nggak produktif. Ya itu mah dicari-cari aja alasan. Menurut kata saya mah ya udah. Puasa bukan jadi alasan untuk tidak produktif ya kalau buat saya ya. Ya tipsnya ya udah nggak usah kan pikiran sebetulnya yang bikin kita jadi kayak wah nih puasa aku jadi tidak produktif, itu kan pikiran kamu sendiri. Ya buat saya mah tipsnya ya udah hilangkan pikiran itu, dan malah kan kalau lagi puasa segala amal ibadah itu bulan Ramadan jadi berkali-kali lipat. Justru kalau kita misalnya bekerja atau berkarya atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, kan sama aja kayak ibadah yang dapat pahalanya berlipat ganda. Sok gaya gini saya nih. Kang, kasih nasihat Ya. buat orang-orang yang rajin ikut bukber tapi sebenarnya dia nggak puasa. Buat orang-orang yang ikut bukber tapi nggak puasa, ya terserah lah. Yang penting tetap kalau patungan ikutan ya. Coba aja saya mah gini aja, kalau buat orang-orang yang nggak puasa tapi ikut bukber, ya mudah-mudahan tergerak buat coba nyobain deh. Maksudnya kan nggak usah ngomongin pahalanya dulu deh, kita ngomongin ininya aja, minimal kan merasakan apa yang teman-teman rasakan itu aja. Jadi saya nggak akan kasih angle puasa dong supaya dapat pahala, enggak. Saya emang buat orang-orang yang nggak puasa dan ikut bukber, cobain sekali-kali puasa beneran. Jadi nanti ketika teman-teman lain bukber nungguin azan, kamu jadi tahu rasanya, oh ini rasanya nunggu makan minum dari subuh sampai maghrib tuh. Kalau ini kan cuma bisa kenapa sih kok mereka senang banget, ya gitu aja. Maksudnya minimal cobain aja, minimal ya biar sama-sama kasarnya ya senasib sepenanggungan. Jadi merasakan nikmatnya buka puasa tuh Kasih bareng-bareng. tips dong Kang Soleh buat orang-orang yang takut ditanya kapan nikah pas kumpul keluarga pas lebaran. Buat orang-orang yang takut ditanya kapan nikah, nggak usah takut. Kalau ditanya sama keluarga kapan nikah, jawab aja besok. Pasti dia bingung. Ya udah bilang aja gitu. Kapan nikah? Besok. Kok nggak dikasih tahu? Ya kan nggak diundang.
ada pesan nggak dari Kang Soleh untuk anak muda yang ngerasa oh gue belum pantas nih jadi soleh gitu? Nggak ada orang yang merasa pantas atau nggak pantas. Yang ada adalah orang berusaha atau enggak. Yang sebetulnya kan yang layak menilai apakah kita pantas atau enggak kan cuma Allah. Kan kita juga nggak tahu apa orang rajin sholat, rajin ibadah beneran diterima apa enggak. Kan itu urusan Allah. Tapi kan yang membedakan adalah berusaha. Ya, buat orang yang rasa, aduh pantas atau nggak pantas itu urusan nomor dua. Yang penting kamu berusaha dulu. Berusaha dulu jadi orang yang benar. Udah, masalah nanti, oh apakah ini aku diterima atau enggak, ya usaha aja, namanya juga usaha. Dan mendingan, menurut saya nggak ada orang yang lu mah nggak pantas sholat, nggak ada. Sama aja, semua orang juga pantas, misalnya pantas rajin sholat, pantas ibadah. Mendingan dibilang, ih lu kok sekarang sholat mulu, daripada dibilang, ih lu kok ini apa nyolong mulu. Apa mending lebih baik kita dibilang sama orang, cie ibadah mulu sekarang ya, nggak apa-apa. Jadi kalau ada orang misalnya, kan orang merasa nggak pantas soleh tuh atau nggak pantas ibadah gara-gara masa pasti takut diomongin orang kan, ya biarin aja. Mendingan orang mengatakan sesuatu tentang kita yang baik daripada yang buruk kan. Coba ada orang sekarang rajin ke masjid, cie sekarang rajin ke masjid nih, cie rajin sholat nih, ya nggak apa-apa kan, masih lebih bagus, ya kan? Kang, Ya. kasih nasihat buat orang-orang yang pengen jadi kayak Kang Soleh. Kayak gimana jadi kayak saya tuh? Ya apa ya nasihat, kok jadi nggak ada orang yang bisa jadi orang lain sepenuhnya. Apa pesan saya mah buat kamu ya, jadi kalau konteksnya jadi saya jadi diri sendiri sebetulnya ya. Saya dari zaman kuliah sampai sekarang relatif sama aja, nggak ada yang berubah kecuali berat badan. Tips saya mah ini, kita harus punya prinsip dan tahu apa yang dimau, itu kalau kata saya. Dan jangan sampai kita gara-gara orang lain ikut-ikutan dan sebetulnya mengkhianati prinsip kita. Kalau saya dari dulu selalu gitu, prinsip ya. Saya nggak mabuk, nggak minum, nggak apa. Kalau orang lain mau mabuk-mabukan, mau minum ya silakan aja. Tapi saya emang enggak, itu prinsip saya dari dulu. Saya nggak apa-apa berteman dengan orang-orang yang memang, oh mereka minum-minum, ya tidak apa-apa. Saya berteman, tapi saya nggak mau minum. Sepengalaman saya kalau kita punya prinsip, teman-teman juga menghargai kok. Maksudnya saya dari bertahun-tahun nggak pernah kan orang takut, oh kadang-kadang suka ada yang dicekokin, minum. Enggak, saya mah karena saya bilang enggak, nggak minum. That's why he's the GOAT! The GOAT! Jadi kalau saya rasa juga kalau orang yang punya prinsip bakal dihargain kok, misalnya. Ya itu sepengalaman saya ya. Jadi meskipun teman-teman pada minum atau apa, mereka tahu enggak gua nggak minum. Nggak pernah saya ayo minum, wah nggak asik. Biarin aja. Jadi itu tadi yang penting mah punya prinsip dan tahu apa yang dimau. Terus kalau saya selama ini sih selalu mengerjakan apa yang saya cintai ya. Jadi apapun bidang pekerjaan itu, saya yang pertama ditanyakan apakah saya nyaman dengan pekerjaan itu atau tidak. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya selalu mengerjakan sesuatu atau bekerja di bidang yang saya sukai. Karena dari zaman kuliah saya selalu bilang, oh kalaupun saya lulus saya pengen bekerja di di bidang yang saya cintai. Karena yang namanya kerja udah pasti capek, tapi kalau kita capek melakukan sesuatu yang kita cintai, itu tidak akan membuat kita stres. Alhamdulillah. Jadi tips dari saya itu, cari tahu apa yang kamu mau, selama itu tidak mengganggu orang atau tidak mengambil hak orang atau tidak berbuat jahat atau tidak melanggar hukum, ya kerjakan apa yang kamu mau. Terus ya itu tadi, punya prinsip.
Yang paling penting sih itu, punya prinsip dan punya pegangan. Yang namanya hidup tuh harus punya pegangan. Naik kendaraan aja kalau nggak ada pegangan, begitu jalan belok-belok kan kita terombang-ambing, bisa jatuh. Tapi kalau kita naik kendaraan punya pegangan, mau jalanan segoyang apapun, mau belok-belok, mau banyak guncangan, kita bisa menghadapi perjalanan itu dengan mantap karena kita punya pegangan. Jadi hidup itu harus punya prinsip dan punya pegangan. Ya terserah pegangannya mau apa. Mau dari sisi agama silakan, mau dari sisi spiritualitas yang lain silakan, mau dari sisi kemanusiaan silakan. Yang penting harus punya pegangan. Sok bijak gini sih. Pertanyaannya masih minta nasihat nih, jadi kayak ke orang tua. Kalau Ramadan itu digambarin satu kalimat, Kang Soleh akan menggambarkannya seperti apa? Berkah. Ya kan selalu ustadz-ustadz selalu bilang Ramadan itu penuh berkah. Berkah dari sisi ibadah, berkah dari sisi pahala, berkah dari sisi hubungan dengan manusia. Kan orang yang keluarga yang jarang kumpul makan pagi atau makan malam, minimal ketika bulan puasa ada momen makan bareng gitu. Berkah lah. Terus pedagang-pedagang jadi banyak pelanggan, yang tadinya nggak dagang bisa jadi dagang, yang tadinya jarang ke masjid jadi ke masjid, yang mungkin tadinya nggak pernah sholat di bulan-bulan lainnya belajar sholat, yang tadinya jarang ibadah ketika Ramadan ikutan ibadah, ya berkah lah. Terakhir kan, Kang Soleh percaya nggak kalau kebaikan kecil di bulan Ramadan itu berdampak panjang setelahnya? Yang namanya kebaikan kan pasti bakal berdampak ya. Mau dilakukan di bulan Ramadan, mau dilakukan di bulan lain pun, kebaikan kecil itu pasti berdampak ya. Kan Allah tuh bakal menghitung kebaikan walaupun sebesar biji zarah sih? Ya itulah. Iya kan ada kan? Ya yang namanya kebaikan kecil mau menurut saya mau bulan Ramadan mau bulan apapun pasti bakal berdampak yang namanya kebaikan ya. Masalah dampaknya kecil atau besar itu kan beda-beda, ada yang bisa berdampak besar, ada yang berdampak kecil, tapi minimal yang namanya kebaikan pasti berdampak minimal pada orang yang melakukan kebaikannya itu. Dampaknya bisa jadi pada pribadinya jadi lebih baik dengan sering melakukan kebaikan-kebaikan kecil. Mungkin yang tadinya tidak pernah melakukan kebaikan tiba-tiba melakukan kebaikan, dia menyadari ternyata lebih baik aku berbuat kebaikan daripada berbuat kejahatan. Halo saudara-saudara, saya Soleh Solihun. Selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankan dan semoga tidak batal ya. Kalaupun batal ya karena syar'i tidak apa-apa. Dan buat teman berbagi yang mau berbagi kebaikan di bulan Ramadan ini maupun di bulan-bulan lainnya, silakan berbagi kebaikan lewat sharinghappiness.org. Nih, nih. Insya Allah amanah.